novel ini. Karena novel ini Madam Suki membuatnya sendiri, judulnya adalah Rahasia Bintang. Kalian bisa mengorder buku ini. Buku ini untuk anak-anak usia 13 tahun sampai dewasa, ya. Buat kalian yang mungkin kepingin memberikan sebuah hadiah, present, kado, kenapa kalian tidak terpikir untuk membeli buku ini? Karena buku ini bisa menjadi sebuah jembatan anak-anak dan orang tua. Dan siapa tahu buku ini dapat menyelamatkan pergaulan mereka. Karena kan mereka akan bergaul dengan orang lain, lingkungan, dan kalian nggak bisa kontrol sebagai orang tua. Nah, itu kenapa novel ini aku tulis untuk mengajarkan anak-anak agar berani bermimpi dan mempunyai tujuan hidup. Jadi, berikan buku ini sebagai kado. Langsung dibeli aja, langsung di check out ya. Caranya DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08-222-9036999. Oke? Atau nanti nomornya dicantumkan di bawah sini. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan nih yang Madam Suki tergelitik banget untuk membacanya ya dan memberikan respon gitu ya. Nah, jadi ada pertanyaan dari kalian aja. Ini dari siapa ini? Shemi Ayu Tarsiana 507. Madam, kesimpulan dari Viti selama ini, asumsi saya apapun yang terlihat hubungan antara Fuji dan Vero, pada akhirnya jodohnya Fuji tetap Aisar. Begitu ya, Madam? Jadi jodoh itu sebenarnya ranah Tuhan ya, ranah Gusti Allah ya. Tetapi jodoh itu juga kalau misalkan kayak zamannya Siti Nurbaya gitu kan. Nah, udah dijodohkan, tapi karena dia tidak mau, dia melarikan diri. Ya berarti kan tidak jodoh karena dia punya keinginan untuk menjadi atau tidak mau untuk menjalani perjodohan tersebut gitu ya. Jadi jodoh itu sebenarnya antara ranah Tuhan dan ranah manusia yang kita sebut pilihan ya. Makanya nih kalau kalian disiksa sama suami ya, misalkan nih ada penyiksaan suami KDRT, kalian bilang aku bertahan demi anakku, jangan ya, itu adalah hal yang sangat konyol. Oke? Nah, kalau misalkan kalian mendapatkan hal seperti itu, silakan kalian konsultasi sama Madam Suki ya, karena mudah-mudahan Madam Suki bisa memberikan pencerahan yang terbaik yang akhirnya membuat tersadarkan ya bahwa ya kalau kita dinasehatin orang kadang nggak bisa ya, tapi kalian mesti datang kepada orang yang tepat dan akhirnya mendapatkan sebuah pencerahan itu. Oke, jadi buat kalian yang mau konsultasi, silakan hubungi juga di nomor yang sama, nanti nomornya di bawah, dan mengenai apa aja kalian bisa tanyakan. Ingat, kartu tarot bukan kita mau musrik-musrikan, enggak. Jadi kartu tarot ini adalah sebuah seni, ya, seni untuk melihat situasi dan kondisi yang terjadi, atau sebuah seni membaca pikiran alam bawah sadar kalian atau target ya. Jadi nggak ada itu kelnik-kelnikan. Oke. Terus apa lagi nih? Aduh, bentar ya. Kadang HP-nya itu ini ya. Nah, saya juga lihat katanya, ini masih sambungannya ya. Saya juga lihat Viti para pembaca pikiran. Rata-rata juga bilang hal yang sama. Apapun yang F dan V lakukan dan kesehatannya, toh mereka bilang jodoh F adalah A, dilihat dari energi mereka. Endingnya tetap sama jodohnya. Kok bisa sama begitu? Ya, karena kita membaca itu energi. Sudah Madam Suki bilang bahwa di dalam semesta itu kita ini mempunyai energi. Energi itu apa sih? Bahkan kita ngomong pun pakai energi. Kita berpikir pun
pakai energi seperti itu ya. Nah, di dalam bumi, kalau Madam Suki mau menjelaskan pertanyaannya si kakak ini, tentu sangat ini ya, sangat dalam ya. Oke, jadi semua hal di dalam dunia ini ada sebuah energi besar dan kita bisa membacanya melalui getaran vibrasi ya. Nah, sebagai pembaca kita membaca getaran, kita membaca vibrasi, kita membaca energi, kita membaca aura, kita membaca simbol, kita bisa membaca angka-angka alkamis. Itu semuanya bukan mistik. Itu semuanya bukan buat musrik-musrikan, enggak. Semua itu bisa dipelajari, asal kalian mau belajar. Jadi buat kami, kalau kami melihatnya itu sama, berarti energi yang kami tangkap itu sama. Karena tidak bisa dibohongin, begitu. Mereka bisa seperti itu, bisa bagaimana, tapi sebagai orang yang pembaca tarot atau pembaca energi, kami bisa membedakan itu. Jadi kami bisa, istilahnya itu kami bisa melihat sesuatu yang kalian tidak bisa lihat. Gitu, ya? Oke. Nah, jadi tadi pertanyaannya, pada akhirnya jodoh Fuji itu tetaplah Aisar. Oke, jadi Madam Suki mau membahas tentang Aisar dan Fuji, kenapa mereka tidak barengan nonton bola atau timnas ya. Madam Suki mohon izin untuk melihat sekarang. Yes, sekarang. Bukan nanti. Ya, sekarang. Oke. Nah, kalau kalian dengarkan tadi bunyi ting, 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 itu adalah getaran. Dalam getaran itu ada vibrasi. Ini masuknya ke fisika kuantum sih. Ya, fisika kuantum, bukan kelenik-kelenian, bukan musrik-musrikan, enggak. Ya, fisika kuantum kalian belajar aja sendiri, oke? Okay? Alright. Nah, coba kalian perhatikan. Kalau Fuji bersama dengan kakaknya, di situ ada Aisar. Mau bukti? Madam Suki itu sudah sangat jelas ya. Orang yang serius atau lagi PDKT sama Fuji, ya, anggaplah itu PDKT lah. Anggaplah itu orang yang serius lah sama Fuji, atau mereka lagi seneng-senengan lah, lagi cinta-cintaan lah ya, seneng-senengan kan ya. Madam Suki sudah dengan jelas waktu itu mengatakan di perkawinan kakaknya Fuji, ya, siapa? Franz. Di situ Aisar hadir. Kenapa kalian masih ragu lagi? Itu poin. Dan I was right, aku benar. Bahkan itu sebelumnya Madam Suki ngomong, mungkin 2-3 bulan sebelum Franz itu menikah, karena ada pertanyaan, Madam Suki ngomong. Ya kan? Di mana letaknya? Dari satu pun tidak ada yang benar. Nah, berarti waktu benernya kalian nggak di sini. Makanya video ini nggak untuk kalian yang ini, yang nggak resonate sama aku, ya. Udah cari yang lain aja, ya. Yang tetap masih kepengen di sini sama Madam Suki. Thank you so much ya. I love you all pokoknya. Yang kalian yang nggak resonate udah nyah aja. Oke ya. Oke, perhatikan. Di mana ada kakaknya, ya? Di mana ada kakaknya, Fadli, ada Fuji. Kenapa sih Madam Suki? Madam Suki ini berpikir gini loh. Madam Suki kan ada pertanyaan waktu itu. Apakah Fuji dan Aisar akan nonton timnas bareng? Madam Suki bilang iya. Ternyata tidak bareng, tapi mereka ada di sana. Dan kalian harus tahu di sana banyak sekali bintang-bintang, banyak sekali bintang-bintang selebritis bertebaran di situ. Ya. Dan Fuji nggak sama Aisar, mainkan sama Vera. Perhatikan sekali lagi. Kalau Fuji sama Fadli, ada Aisar. Satu.
di tempatnya kakaknya waktu merit. Oke? Nah, itu sangat jelas Aisar yang datang, bukan Feral. Nah, terus pada saat ada yang tanya, Manosuke, Fuji dan Aisar ada di perkawinannya Celos nggak? Aku bilang ada, mereka datang, tapi nggak samaan, tapi satu acara. Fadli, Fuji, Aisar, ya. Nah, sekarang Fuji sama Feral, ada nggak Aisar? Ada di situ. Sama-sama lihat timnas. Masih sanksi, masih nyangkal. Pada saat Fuji dan Feral lagi apa? Sama Mamari fashion show. Ada Aisar. Aisar ngapain? Nungguin. Dia disuruh ikut sama Mamari, dia nggak mau. Karena dia ingin menjaga situasi dan kondisi. Oke. Sekarang kenapa Madam Suki? Kalau Fuji, harusnya kan Fuji sama Aisar. Nggak bisa. Fuji nggak akan bersama-sama dengan Aisar. Karena sudah dibuktikan ya di acaranya France. Di situ pengantinnya aja malah nggak dilihat. Karena pamornya kebanting. Mau apa terus? Terus waktu di Celos ya, Fuji Aisar tidak bisa bersama-sama karena nggak mau pengantinnya nanti ada huru-hara. Bayangkan, kalian kan bisa berpikir ya. Mari kita berpikir. Ayo, kalian bisa berpikir ya. Kalau seandainya Fuji dan Aisar di situ berjalan bersama di timnas, apa yang terjadi? Coba, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi di momen itu ketika Fuji dan Aisar ada di timnas atau melihat timnas bareng? Apa yang akan terjadi? Kekacauan. Ten of Pentacles, tanya Mbak Google. Ten of Pentacles artinya adalah masalah besar. Oke, masalah besar. Oke, lagi ya. Manosuke itu yang diambil yang tengah-tengah terus. Ya udah, kita cari yang di bawah. Udah dikocok barusan ya. Lihat. Ini aura. Aura Fuji dan Aisar sangat besar. Satu sudah masalah besar. Bulatan besar, masalah besar. Fuji dan Aisar, auranya gede. Makanya bunda-bunda itu jangan ngeyel. Kalau misalkan terjadi huru-hara di tempat mana kalian mau tanggung jawab? Hah? Kalian mau tanggung jawab? Kalau ada apa-apa, sampai ada orang misal diinjek-injek atau apa, karena akan terjadi huru-hara. Misalnya sekarang ya, yang sebelah sini. Nomor 1, nih, lubang. Aku tidak mempersiapkan ya. Setiap kali ini aku kocok supaya kalian lihat. Ya, aku langsung membaca dan tidak merekayasa ya. Tidak menyimpan-nyimpan. Nah, kalian kan nggak bisa kan? Kalian nggak bisa membaca tarot ya. Lihat gambarnya aja. Ya, Five of Cups ya. Jadi Five of Cups ini adalah sebuah konflik atau sebuah kegagalan atau kekecewaan. Perpisahan. Ya, apa yang terjadi kalau mereka teriak-teriak, oh, gitu-gitu. Apa yang terjadi? Terus orang teriak-teriak, euforia, terus ada yang injek karena kepengen merangkul. Waktu viral kemarin mau dicium sama emak-emak atau dirangkul sama emak-emak, kalian itu ini ya, lepas kendali ya, nggak cukup apa bapaknya yang di rumah itu dipeluk, dicium, dicipok. Kok mesti anaknya orang diuyel-uyel? Heran deh, Madam Suki ini juga mama ya. Tapi nggak gitu-gitu amat deh sama-sama manusianya, ya kan? Tuh. Makanya mama jangan kapan kawin ya? Mama kawin aja sendiri. Kawin lagi.
atau kawin lari. Ya, jadi jangan kita menjadi menjadi fanatisme ya. Itu namanya fanatis ya. Fanatik terhadap seseorang tuh bisa mendatangkan euforia, bisa membuat hal-hal yang tidak bisa dikendalikan ya. Jadi itu aja yang bisa Madam Suki. Tapi penasaran masih mau buka lagi. Oke, pertanyaan gini terakhir ya. Huji Aisar masih di tempat timnas ya. Apakah Madam Suki, apakah Fuji dan Aisar itu pas timnas itu pulangnya bareng? Ya enggak lah, enggak bisa mereka pulang bareng. Tapi Madam Suki akan intipkan di sini, jangan-jangan ya setelah mereka nonton timnas itu, Fuji dan Aisar ketemuan apa enggak? Oke, di sini Five of Swords. Terbalik nih. Oke, Papa. Tapi memang banyak yang terbalik, ya udahlah nggak apa-apa ya. Oke, jadi sepertinya enggak ya. Bentar. Kartunya ini terbalik, mohon maaf karena Madam Suki kalau terbalik-balik juga naruhnya nggak benar. Oke. Kita lihat di kartu yang berbeda aja ya. Setelah acara tersebut selesai, apakah Fuji ketemuan sama Aisar? Kontrol, oke. Innocent. Kartu ini baru bener ya. Aku tuh ngerasa kalau kartunya nggak bener tuh aku ngerasa aku pakai kartu yang lain ya. Itulah energi, oke? Kita akan terasa gitu loh. Karena kita udah peka ya, udah kayak kayaknya jangan pakai kartu ini dulu karena kartu ini lagi banyak yang bolak-balik ya. Nah, kontrol. Kontrol artinya mereka mengontrol bahwa situasi harus aman dulu ya. Jadi mereka pulang sendiri-sendiri. Oke. Dan di sini innocent. Innocent ini mereka ketemu. Ya. Mereka ketemu mungkin makan atau apalah dan nggak perlu dilihatkan kamera, nggak perlu dilihatkan kalian. Ya, nggak perlu. Dan karena di sini ada abundance, orang makan-makan nih. Orang ketemu makan-makan. Ya, banyak makanan. Oke. Apakah Farel mengantar Fuji untuk ketemuan sama Aisar? Yes. Dianterin Farel ketemuan sama si Aisar. Possibilities. Ya. Kalau kalian tuh ngelihat orang-orang yang lagi ngamuk-ngamukan pas politik itu, iya kan? Nah, waktu dulu tuh zamannya Bapak Jokowi pemilihan atau apa, terus ada apalah. Ini aja lah, case-nya Bapak Ahok aja lah. Tahu nggak? Nah, kalian berantem. Padahal orang-orang yang duduk di kursi sana itu nggak ada apa-apa. Yang bergejolak kan yang rakyatnya ini. Sama, yang bergejolak itu kan kalian, neti. Tapi yang ada di atas-atas kan malah berteman. Kalau menurut Madam Suki ya, barusan ya, intuisiku ya, jangan dibilang halu. Kalau kalian bilang aku halu, berarti memang kalian gak cocok ada di channel ini, dan kalian silakan minggat, silakan pergi, ya. Jadi kalau energinya sama dengan cara pikirnya Madam Suki atau intuisi Madam Suki, kalian di room yang benar. Kalian ada di room yang sama-sama. Ya, oke? Nah, kalau menurut aku, Fadli ini kan dia pergi ya. Menurut aku si Fuji ini selalu sama Fadli. Selalu ada Aisar. Enggak? Ya enggak? Nah, perhatikan. Kalau ada Fadli, ada Aisar. Ya kan? Meskipun enggak sama-sama. Nah, ini kenapa? Si Fadli kemana? Mungkin si Fadli kayaknya lagi ada urusan atau pergi sama pacarnya atau apalah. Makanya dia bisa nitipin ke Farel. Yes or no?
Yes. Karena di sini ada maturity. Udahlah, Madam Suki jarang salah membaca, ya. Jarang salah membaca. Bukan berarti aku benar terus, enggak. Jarang salah membaca. Bukan berarti aku benar terus ya, enggak ya. Tapi jarang salah membaca orang. Oke? Terus kenapa kartu maturity ini datang? Karena si Fuji ini kan menganggap si Feral itu kakaknya, sama dengan Fadli. Fadli ini adalah kakaknya. Jadi Fadli dan Feral ini adalah orang yang dianggap kakak sama Fuji. Ya, udahlah. Kalian kalau misalkan tanya sama mamanya Feral, pasti nanti bilang, aduh tanya Feral sendiri deh. Tanya adiknya, muter. Gimana katanya mamanya Feral, bagaimana ini, ditanya Ibu Dewi. Ibu Dewi bilang, ya anak-anak muda, ya kita doakan yang baik-baik aja. Bapaknya ditanya, bapak hajinya, ya sebaiknya tanyakan sama Fujinya sendiri. Nah Fujinya ditanya, aduh kalian jangan ini dong, nanti ada lagi ketemu Feral gimana? Iya, sebentar saya kalian diajak muter-muter sama mereka, udah tanya sama Madam Suki aja ya, oke? Buat kalian yang mau reading tarot, Madam Suki tunggu. Ya, mudah-mudahan nanti ada solusi untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, masalah itu bukan untuk dihindari, tapi dicari untuk cara sikap kita menjalani masalah tersebut. Oke? Ini prediksi ini bisa jitu, bisa akurat, bisa juga meleset. Tapi meleset kayak benar-benar meleset, aku pikir enggak, ya. Finally, begitu aja. Kalau kalian mau tanya produk-produk Madam Suki, silahkan ya. Buat ibu-ibu yang mau pesen minyak mudanya habis ya. Jadi kalau mau pesen silahkan, karena banyak sekali yang udah membuktikan minyak muda itu bagus banget ya. Buat kalian yang udah membelinya, silahkan komen di sini ya. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.